Halo, selamat datang di channel 7 Fakta. Kali ini, kita akan menelusuri sisi gelap Bengkulu, bukan pantai atau bunga Rafflesia, tapi 7 urban legend paling seram yang hidup di tengah masyarakatnya. Cerita-cerita ini diwariskan turun-temurun, bikin siapapun merinding kalau harus melewati jalan sepi di malam hari. Siapkan mental, matikan lampu, dan pasang headset. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan kisah seram lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ke dunia mistis Bengkulu. Di Kepahyang, ada jembatan Palak Siring, peninggalan Belanda yang berubah menyeramkan saat malam tiba. Legenda hantu Palak Siring, sosok tanpa kepala yang sering muncul di atas jembatan, diyakini korban masa lalu yang arwahnya gentayangan mencari kepalanya. Banyak pengendara mengaku melihat penampakan ini. Bahkan, ada yang merasa motornya berat, seolah diboncengi makhluk tak berkepala. Cerita lain, mobil tiba-tiba mogok di tengah jembatan, lalu muncul sosok tanpa kepala berjalan mendekat. Tak heran, warga lebih memilih memutar jalan daripada melintasi jembatan ini saat malam. Jembatan Palak Siring jadi simbol ketakutan yang nyata di Bengkulu. Berani lewat sendirian. Legenda Putri Gading Cempaka, putri cantik dari kerajaan Sungai Serut, jadi bagian penting sejarah Bengkulu. Kecantikannya menolak banyak lamaran, termasuk dari Pangeran Aceh, hingga memicu perang. Kerajaan kalah, ayahnya gugur, dan sang putri memilih mengakhiri hidup di tepi danau bersama para pengikutnya. Konon, arwahnya masih mendiami danau itu. Kadang terdengar suara tangisan pilu di malam hari. Kisah ini jadi pengingat tentang cinta, pengkhianatan, dan kesetiaan yang berakhir tragis. Nama Gading Cempaka pun diabadikan di Bengkulu. Setiap sudut kota menyimpan jejak kisah pilu sang putri. Danau Dendam tak sudah, namanya saja sudah bikin merinding. Legenda paling populer, sepasang kekasih yang bunuh diri di danau, bersumpah akan membalas dendam pada siapapun yang menghalangi cinta mereka. Arwah mereka dipercaya berubah jadi lintah raksasa atau buaya putih di dasar danau. Versi lain, proyek bendungan Belanda yang tak pernah selesai, menambah aura mistis dan nama tak sudah-sudah. Sampai sekarang, danau ini dipercaya menyimpan energi gaib, terutama saat senja. Berani datang ke Danau Dendam, tak sudah? Bengkulu juga punya kisah hantu jeruk purut, bukan cuma di Jakarta. Di beberapa desa, pohon jeruk purut dipercaya jadi di tempat makhluk halus, terutama sosok wanita berambut panjang yang sering muncul di malam Jumat Kliwon. Cerita paling seram, warga yang pulang malam mencium wangi melati, lalu melihat wanita berbaju putih berayun di dahan pohon. Sejak itu jalanan dengan pohon jeruk purut jadi jalur yang dihindari saat malam. Mistisnya pohon jeruk purut tetap hidup di Bengkulu. Di pesisir Kaur, ada batu ampar dengan jejak kaki raksasa. Legenda si pahit lidah, tokoh sakti yang kutukannya jadi nyata, dipercaya meninggalkan jejak ini saat mengutuk kapal jadi batu. Batu-batu di sana dianggap keramat, dan jejak kaki raksasa jadi bukti kesaktian si pahit lidah. Warga dan nelayan diingatkan untuk menjaga ucapan di sekitar batu ampar, takut terkena kutukan. Tempat ini masih jadi misteri dan daya tarik mistis. Siapa tahu, kutukannya masih tersisa. Di Pantai Panjang, berdiri rumah tua peninggalan kolonial yang kosong dan menyeramkan. Warga sering mendengar suara aneh, tawa wanita, atau percakapan dalam bahasa Belanda dari dalam rumah. Beberapa yang nekat mengintip mengaku melihat bayangan hitam atau sosok noni Belanda dengan gaun putih. Kisah paling menegangkan, sekelompok anak muda uji nyali, lalu melihat noni Belanda menatap marah, langsung kabur. Konon, arwah noni itu masih menjaga rumah, tak suka diganggu. Rumah tua ini jadi ikon horor Pantai Panjang. Jembatan Musi, penghubung Kepahyang dan Curug, juga penuh cerita seram. Penampakan kuntilanak berbaju putih sering muncul di tengah jembatan. Kadang hanya berdiri, kadang tertawa melengking. Pengendara sering kaget, bahkan merasa kuntilanak ikut menumpang kendaraan mereka. Ada juga arwah korban kecelakaan yang menampakkan diri, minta tolong atau sekadar menakuti. Karena itu, banyak yang membunyikan klakson sebagai permisi saat melintas malam hari. Ritual kecil demi perjalanan aman di Jembatan Musi. Itulah 7 urban legend paling seram dari Bengkulu. Dari jembatan angker hingga danau penuh dendam. Cerita-cerita ini jadi bagian kekayaan budaya lisan yang diwariskan turun-temurun. Punya urban legend seram di daerahmu?
Tulis di kolom komentar, siapa tahu jadi inspirasi video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel 7 Fakta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada dan jangan lihat ke belakang.